Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Shalom. Selamat Paskah. Sekarang khusus yang masih anak-anak, anak kecil maupun anak besar, semua angkat tangan. Kita ulang lagi, selamat Paskah. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita sungguh bersyukur bahwa menjelang tengah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah, hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi kita sekalian sebagai orang Katolik, ini merupakan perayaan wajib yang harus kita rayakan bersama seluruh umat, baik yang ada di dalam paroki maupun saudara-saudara kita yang tersebar di mana-mana. Karena di dalam perayaan ini kita bersama-sama diingatkan betapa besar kasih sayang Tuhan, dan kita telah dimeteraikan lewat sakramen baptis bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka perayaan Paskah ini juga menjadi perayaan syukur bagi kita sekalian. Maka marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan hening sejenak. Kita sadar sebagai manusia kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius, kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang makan dan minum bersama dengan Dia setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Maria,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu sendiri bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Romo mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak yang terkasih, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati? Angkat tangan. Yesus mati. Oke. Siapa yang percaya Tuhan Yesus dikremasi? Angkat tangan. Untuk yang angkat tangan anak-anak yang masih balita. Jadi Tuhan Yesus tidak dikremasi, tetapi dimakamkan, dikubur. Nah, Tuhan Yesus berbaring dalam kubur. Siapa yang percaya 7 hari? Angkat tangan. Wah, sedikit. 3 hari. Ya, 2 atau 3 kurang lebih sama lah, saudara ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, Tuhan Yesus memang wafat setelah disalibkan dan kemudian dimakamkan, dan itu terjadi pada hari Jumat. Lalu kemudian pada hari Minggu pagi-pagi buta Tuhan Yesus telah bangkit. Dan tadi dalam bacaan Injil kita bersama-sama mendengarkan bagaimana hal itu dikisahkan. Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya juga mengunjungi kubur. Pertama-tama Maria datang ke kubur itu, dan ternyata dalam kubur itu pintunya sudah, atau batu penutup kubur itu sudah terbuka. Maka dia terkejut. Dia bertanya-tanya, di mana Yesus yang telah wafat itu? Dan tentu ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menakutkan Maria.
Dan kemudian dia memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lain, yaitu Simon Petrus dan Yohanes, bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada dalam makam. Dan mereka datang bergegas untuk melihat makam itu. Dan ternyata bahwa Yesus memang tidak ada. Yang ada adalah kain yang untuk menutup atau membungkus jenazah Yesus, yang kita kenal dengan kain lampin. Dan inilah menjadi tanda bahwa Yesus tidak ada dalam makam, bukan karena dicuri orang, tetapi juga dalam kutipan-kutipan kitab suci yang lain bahwa dia telah bangkit dari kematian. Dia dibangkitkan dari kematian. Dan kemudian setelah dia bangkit, dia menampakkan kepada para murid. Dan tentu ketika para murid dan juga banyak orang, ketika Yesus ditangkap, didera, dan kemudian disalibkan, mereka semua sedih. Mereka semua hatinya tergoncang karena melihat peristiwa yang begitu luar biasa. Mereka mengenal Yesus sebagai orang yang baik, sebagai guru dan Tuhan, tetapi mereka diperlakukan seperti seorang penjahat, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melakukan kejahatan. Tapi itulah konsekuensi pilihan Tuhan Yesus sebagai Allah yang menjelma ke tengah-tengah dunia, mewartakan karya keselamatan. Dan ternyata banyak tantangan, tidak sedikit yang menolak. Dan inilah mereka yang menolak, yang menangkap, mendera, dan kemudian menyalibkan. Maka begitu mereka melihat Tuhan Yesus yang bangkit, hati mereka begitu bergembira dan bersukacita. Mereka yang tadinya sudah loyo, mereka bersemangat lagi. Karena Tuhan yang mereka percayai sungguh-sungguh tidak bisa dikuasai oleh maut. Seperti juga dikisahkan dalam bacaan yang pertama tadi, bagaimana para rasul dengan penuh keberanian bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka katakan, kami makan dan minum bersama-sama Yesus sesudah dia bangkit dari alam maut. Dan atas kesaksian para rasul ini, kemudian semakin banyak orang yang percaya. Bahkan di antara mereka yang menolak Yesus, yang turut menyalibkan Yesus, mereka kemudian juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bukan karena kisah yang disampaikan oleh para murid Yesus, oleh para rasul, tetapi mereka mempercayai bahwa Kristus adalah Putra Allah, bahwa Kristuslah jaminan keselamatan kehidupan mereka, kehidupan kekal. Mereka merubah cara hidup mereka seperti yang diajarkan dan yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana di dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka harus belajar, tapi juga berjuang untuk senantiasa berpihak pada segala hal yang baik, berpihak kepada hal-hal yang benar, dan itu semua adalah demi kemuliaan Tuhan. Dan siapapun yang bertekun di dalam kebaikan dan kebenaran, martabat mereka dimuliakan, martabat mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, kita sekalian adalah bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kesaksian dari para rasul yang terus-menerus disampaikan kepada kita, bukan hanya para rasul, murid-murid Yesus yang perdana, tetapi juga rasul-rasul yang menyusul kemudian sampai dengan saat ini. Bahkan mungkin salah satu dari antara kita atau banyak yang
yang juga berperan sebagai rasul-rasul pada masa ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga lewat perayaan Paskah ini iman kepercayaan kita semakin disegarkan, iman kepercayaan kita semakin dikuatkan, sehingga kita pun seperti para rasul juga berani bersaksi tentang kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bertuhan. Sehingga dengan perayaan Paskah ini sungguh-sungguh kita bukan hanya mengenangkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita juga merayakan kebangkitan hidup kita sendiri. Kita memulai perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang baru, sebagai manusia-manusia baru dengan semangat baru, yaitu semangat Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita bertekun di dalam segala hal yang baik yang benar, maka kita pun juga akan bersama-sama dimuliakan bersama dengan Kristus yang telah bangkit. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama akan memperbaharui janji baptis kita. Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa pantang dan puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya dengan mengatakan, saya menolak. Apakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih menolak kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, dan yang melanggar hak asasi manusia, serta yang merusak keutuhan lingkungan hidup? Apakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih menolak setan sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Dan sekarang jawablah pertanyaan saya dengan menyatakan, ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang terkasih akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang terkasih akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Maka kita sekalian akan direjeki dengan air suci.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa umat. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Dia. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat hidup kembali. Semoga kita semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita memohon. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu membawa kesatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita memohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diberikan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita memohon. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibawa oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Semoga kita digunakan sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil dalam pemerintahan. Marilah kita memohon. Saudara-saudara yang terkasih, kita ingin sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi. Secara khusus kita bersatu bersama dengan Olivia yang memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun Samantha Gabriel yang tegur. Ya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi pertumbuhannya bersama dengan keluarganya. Kita juga mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Ana Maria Yuliana yang ke-51. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Juga ucap syukur atas selamat kehidupan bagi Andrew Chandrawinata. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati hidupnya dan meraih kesehatan yang baik, umur yang panjang, kebahagiaan, kesejahteraan, dan dalam lindungan Tuhan. Juga bersama dengan Irene dan ucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Mari kita mohon. Bersama Diko, Ayu, dan Liliu yang mohon kiranya dilancarkan rezeki orang tuanya dan juga pendidikannya. Bersama dengan Yudhistira yang mohon kelancaran sekolahnya dan rezeki orang tuanya. Bersama dengan guru lain yang mohon dilancarkan rezekinya dan dikuatkan hatinya untuk kerelaan suami yang sudah bersama-sama dengan keluarga, yang sudah menghadapi. Juga berdoa untuk para imam yang bisa tekun dan setia dalam pelayanan. Bersama dengan Aditya yang mohon kelancaran usaha mencari klien dan memulai klien. Juga bersama dengan seorang yang mohon kiranya kembali bisa mendapatkan pekerjaan. Bersama dengan Aditya yang membuat kantor apartemen untuknya tetap tersewakan dan diperpanjang sampai 2 tahun.
kita mohon. Marilah kita juga mohon kerahiman Tuhan untuk menyembuhkan Petrus agar pulih dan segera mendapatkan kesehatannya seperti sedia kala. Dan juga kita berdoa untuk kesembuhan Chelsea. Kita juga berdoa bersama dengan Stefani untuk kesembuhan Bapak Tanjung yang terbagi terkena serangan jantung kritis dan tidak sadarkan diri, dan Tuhan menguatkannya dan segera mendapatkan pemulihan. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dari keluarga Paulus. Kita juga berdoa untuk Bapak Yohanes Eko Susilo, Ibu Natalia Wilianti, Ibu Novita Stefani, Ibu Suryati, Helen Gunawan, Lucia Kustini Tumenku, Bapak Arkadius Lorenzius Pomo, Popo Katarina Li Sukong, Bapak Liu Jitniu, Ibu Sri Longgang Meri, Bapak Wong Kim Hui, Bapak Efik Suprapto, Bapak M. Indra, Bapak Abdul Ghaffar Nasution, Bapak Rafael Indrian, Dona Himas Anu, Angkokun, Tanjulai, Lili Firmawati, Ibu Israelinda Angga. Semoga mereka semua mendapatkan rahmat pengampunan dari Tuhan, sehingga mereka diperkenankan untuk menikmati sukacita abadi di surga, dan segenap anggota keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama-sama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan pernikahan kita pada bagian liturgi Eucharistia.